masih, saya masih bergabung ya Pak Sugi? Masih Pak, masih. Masih ya? Masih, Oke, Pak. setidaknya nanti kita melihat ada teori pertukaran, ada teori percampuran. Walaupun sebenarnya kalau nanti kita berbicara teori secara lebih umum, kita bisa mulai misalnya dari teori-teori yang bersifat tabaru dan teori-teori yang bersifat tijari. Tapi kita tidak melihat itu karena tidak bersentuhan langsung dengan transaksi yang ada pada pasar modal syariah. Tapi kalau kedua teori ini yang dua-dua basisnya ada pada akad tijaroh, ini yang kemudian akan mungkin bersentuhan secara langsung dengan akad-akad atau transaksi yang ada di pasar modal syariah ya. Teori musyarakah dan juga teori musahamah ya. Jadi musyarakah itu nanti kita temukan pada transaksi di pasar primer, kemudian musahamah kita temukan pada transaksi di pasar sekunder. Lanjut Pak Sugi. Oke, kita nanti melihat ada pergeseran dari musyarakah. Musyarakah saya kira kita semua mungkin sudah paham ya, teori bagi hasil. Kalau kita misalnya mau kaji lebih jauh, paling tidak kalau musyarakah itu kan ada 4 bentuk ya. Kalau kita mau jadikan mudharabah itu sebagai bentuk lain dari musyarakah, maka ada 5. Jadi ada musyarakah atau syirkatul inan ya, perkongsian lebih dari satu orang ya. Kalau kongsi itu nggak mungkin satu orang, tapi lebih dari satu orang terhadap sebuah aset bersama. Ada namanya syirkatul mufawadah. Bedanya nanti kalau inan dengan mufawadah, kalau mufawadah itu perkongsiannya ada ketentuan harus ada persamaan. Jadi ada ketentuan yang sama terkait misalnya dengan jumlah aset yang diinvestasikan dan lain-lain. Kemudian ada syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu nanti perkongsian antara aset misalnya dengan prestise ya, dengan nama baik. Kemudian ada syirkatul abdan, ini perkongsian tidak dalam bentuk aset tapi perkongsian dalam bentuk jasa ya. Kemudian kita mau melihat bahwa ada perbedaan dari musyarakah ke musahamah ya. Dalam perkembangannya para syarik ya, para syarik ini adalah orang yang berinvestasi, yang terlibat dalam akad-akad perkongsian ya, yang kemudian sering berpergian sehingga ini asumsinya sehingga tidak selalu dapat berkumpul ya. Syarik yang berpergian ini sering disebut dalam istilah fikih dengan safaran, sedangkan kalau syarik yang relatif lebih menetap itu disebut dengan hadaran atau hadir ya. Lanjut Pak Sugi. Nah, dari musyarakah ke musahamah, karena pengambilan keputusan tidak praktis dengan adanya syarik yang tidak tetap ya, maka kemudian dibuatlah kesepakatan di awal antara para syarik bahwa hak kepemilikan atas perusahaan tersebut itu dapat dipindah tangankan. Ya, bentuk musyarakah di mana para syarik dapat memindah tangankan kepemilikannya tanpa persetujuan yang lain. Itulah yang kemudian disebut dengan musahamah ya. Jadi bukti kepemilikan musahamah itu yang kita kenal dengan istilah saham ya. Lanjut Pak Sugi. Nah, ini dia mungkin bisa kita bedakan apa yang menjadi beda antara musyarakah dengan musahamah. Kita melihat bahwa pada aspek musyarakah teori percampuran itu menjadi kata kunci, tapi pada praktek di pasar sekunder dalam pasar modal itu kita melihat misalnya musahamah itu malah menjadi dipraktekkan dengan teori pertukaran ya. Lanjut Pak Sugi, ini mungkin yang terakhir ya. Nah, ini dia kita melihat Bapak Ibu sekalian, kira-kira beginilah bentuk sederhana ya. Nanti mungkin inilah yang akan kemudian secara lebih teknis akan dijelaskan oleh Pak Pintor dan juga Pak Heri. Saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana kemudian praktek-praktek transaksi di pasar modal itu dengan menggunakan misalnya transaksi-transaksi yang didasarkan kepada akad-akad yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi syarik atau shareholder, Pak Sugi sebelumnya, yaitu kemudian bersyarikat dalam bentuk syirkah. Nah kemudian ketika aset atau saham itu aset yang
investasikan itu akan kemudian akan kemudian di pasar sekunder, maka kemudian disitulah sudah akan masuk teori pertukaran musahamah yang kita kenal dengan jual beli saham itu sendiri. Saya kira ini mungkin sebagai pengantar, tentu saja untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan aspek syariah, itu tentu kita harus menjadikan misalnya fatwa DSN itu sebagai rujukan, ya, seperti yang saya katakan tadi, sama halnya dengan perbankan syariah, bahwa tetap saja misalnya ada kritik-kritik dari praktek-praktek transaksi di pasar modal syariah yang kemudian tapi tentu saja praktek atau transaksi yang kemudian dikritik itu adalah praktek-praktek yang katakanlah yang menyimpang, ya, sejauh bahwa dijadikan fatwa-fatwa itu sebagai dasarnya, maka insya Allah praktek-praktek itu akan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Baik, terima kasih. Saya kira itu sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar diskusi kita untuk menjelaskan tentang bagaimana prinsip syariah dalam transaksi saham di pasar modal. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FEBI UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG atas keynote speech-nya dan juga ilmu-ilmu yang telah di-share. Kemudian selanjutnya saya serahkan edukasi publik ini kepada moderator, yaitu Bapak Dr. Sugianto MA. Kepada Pak Sugianto dipersilahkan. Baik, terima kasih Febri yang luar biasa. Saya pikir ada mirip-mirip Bu Betty juga ini apa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ini sudah pukul 2.49. Kita sampai jam berapa kira-kira ya? Jam 4 ya? 4 atau lebih itulah ya. Oke, saya tidak memperpanjang karena sebagai moderator orang yang menengahi, ya kan? Jadi ada dua narasumber, jadi saya menengahi supaya nggak berkelahi gitu kan, supaya jalannya lancar. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam. Ya, ada dua narasumber kita yang luar biasa dan hebat-hebat ini, sesuai dengan bidangnya. Saya tidak akan membacakan CV beliau, bisa nanti beliau sendiri yang menjelaskan. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Sumitra tadi, yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Pintor Nasution, SI MSI. Beliau ini sebenarnya mau ambil S3 di Ekonomi Syariah, cuma khawatir yang menjadi dosen nanti terbalik. Kami yang khawatir jadi dosen justru Pak Pintor yang jadi dosen. Beliau ini adalah Head of Capital Market Information, Medan, Bursa Efek Indonesia ya. Jadi kalau di Medan itu Capital Market, Head of Capital Market Information ya, ya Pak Pintor ya. Bukan branch ya, bukan branch manager ya. Tadi Head of Capital Market Information-nya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada Bapak Heri Zuma Sakti. Saya lupa P-nya ini Pak. Pulungan ya, Heri Zuma Sakti Pulungan. Oke. Beliau adalah branch manager, nah ini baru branch manager Pintraku Sekuritas Sumatera Utara. Nah, sebagaimana nanti beliau akan jelaskan, Pintraku ini sudah memiliki unit syariah ya, teknologinya sudah ada. Nanti akan lebih jelas langsung saja kepada narasumbernya. Saya tidak akan berlama-lama, kita mulai dari Pak Pintor. Ya Pak Pintor ya, silakan waktu Bapak. Mungkin 15 menit sampai 20 menit ya untuk sharing. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Pintor. Ya, terima kasih Pak Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Yafiz, Bapak Dr. Andi Sumitra, Bapak Dr. Sugianto MA. Izinkan saya sharing
bukan maksud untuk menggurui. Saya yakin ilmu saya masih harus banyak belajar sebenarnya kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Pak Andri, mohon izin sebagai host, saya boleh diizin dijadikan host Pak Andri terkait dengan pasar modal syariah. Boleh dijadikan host ya Pak, izin. Oke, sebelum saya nanti men-sharing, oke, terima kasih Pak. Nah, saya sebenarnya mau sedikit sharing sebelum mengenalkan pasar modal. Saya ingin sedikit sharing kasih data perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan di Sumatera Utara. Terutama nanti mungkin ada Bapak Ibu yang tertarik mungkin terkait dengan pasar modal syariah. Sudah sebesar apa sih pasar modal syariah kita di Sumatera Utara? Nah, saya akan sharing datanya. Oke, ini adalah data investor syariah di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 2018, sekarang total investor kita di Sumatera Utara ada 100.000 per bulan Februari ya, karena Maret baru aja habis kemarin. Kalau di Februari 2021 jumlah investor kita total konvensional dan syariah itu 100.000. Nah, kalau dilihat yang syariah sendiri porsinya baru 33.213 investor. Oke, nah dari 33.000 investor itu inilah gambaran usianya yang 33.000 ini. Nah, siapa aja mereka? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, Bapak Ibu ada di posisi mana usianya bisa dilihat nih. Kita pakai data 2020. Ternyata di pasar modal syariah kita yang paling banyak adalah generasi milenial. Katanya generasi milenial itu sampai dengan usia 35, Pak. Oke, nah usia milenial ini yang mendominasi pasar modal syariah kita. Nah, ini bisa terlihat memang gambaran dari penambahan galeri, terutama galeri investasi syariah itu menambah investor kita di Indonesia, terutama investor yang syariah. Nah, ini kalau selanjutnya adalah perkembangan investor kita dari sisi gender. Bukan maksudnya mau mengkotak-kotakan gender, tapi kadang-kadang ada pertanyaan, siapa sih yang paling banyak laki-laki apa perempuan nih investor kita? Nah, ini dari data 2020, ternyata investor kita lebih banyak adalah berjenis kelamin laki-laki. Oke, nah dari tingkat golongan pendidikan terakhir, jadi waktu kita membuka rekening efek atau rekening saham, ada informasi yang harus kita serahkan tingkat pendidikan terakhir. Nah, dari data kita ternyata memang pendidikan terakhir yang paling banyak menjadi investor kita, terutama investor syariah, adalah yang berlatar belakang pendidikan S1. Nah, justru yang latar belakang pendidikan S3 yang masih sangat sedikit. Ini mungkin sebagai benar tadi pemantik kata Pak Dekan, biar Bapak Ibu tingkat pendidikan S3 juga bisa langsung praktek menjadi investor. Nah, ini tingkat pendapatan. Dari tingkat pendapatan yang paling banyak adalah di antara 10 sampai dengan 50 juta. Oke. Itu sedikit gambaran investor pasar modal syariah kita di Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan sharing, mungkin melengkapi ya. Oke, pasar modal investasi di pasar modal syariah. Nah, ada beberapa prinsip Islam dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah sebenarnya sama, seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Jadi tidak ada bedanya pasar modal konvensional sama yang syariah. Cuman aktivitasnya yang harus dipisahkan. Nah, kalau yang syariah ini memenuhi prinsip Islam. Ada dua faktor yang utama membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal sendiri dan prinsip Islam. Jadi dengan demikian, pasar modal syariah dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila, nah yang perlu digarisbawahi adalah apabila pelaku pasarnya, mekanisme transaksinya, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Jadi ini sengaja di bold. Jadi pasar modal, dan di dalamnya ada pasar modal syariah apabila dia telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Pelakunya, mekanismenya, infrastrukturnya, dan efek yang ditransaksikan itu telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Nah, tadi udah dijelaskan sama Pak Yapis, prinsip Islam yang paling banyak nanti menyentuh di pasar modal syariah ini sebenarnya ada 4, benar. Pertama adalah riba,
gharar, maisir, dan kehalalan barang. Nah, mungkin kalau saya jelasin satu-satu, Bapak Ibu lebih paham lah penjelasan apa itu riba, apa itu gharar, apa itu maisir. Nah, ini yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal syariah di Indonesia. Oke. Jadi dia tidak boleh dalam bentuk riba, gharar, maisir, atau kehalalan barangnya juga. Kita masuk ke pasar modal syariah Indonesia. Prinsip Islam di pasar modal syariah ini merujuk pada peraturan OJK nomor 15 di tahun 2015. Itu prinsip pasar modal syariah yang bunyinya, prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa MUI. Jadi di sini kita pakai Bapak Ibu dari DSN MUI. Baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini. Jadi sebelum 2015 sebenarnya sudah ada beberapa fatwa-fatwa juga dari DSN MUI. Sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan POJK 15 ini. Oke. Nah, landasan dari pasar modal syariah pastinya kita fatwa Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peraturan dari OJK terkait pasar modal syariah. Nah, kalau bicara peraturan, Bapak Ibu bisa cek nanti di websitenya OJK, www.ojk.go.government.id. Nah, di situ ada menu peraturan terkait dengan pasar modal syariah pun ada menu sendiri. Bapak Ibu bisa lihat peraturan yang mungkin kalau Bapak Ibu butuhkan nanti terkait dengan data. Lengkap sekali sebenarnya peraturan-peraturan OJK tentang pasar modal syariah sendiri. Nah, tadi disinggung juga dari Pak Yafis, banyak sekali fatwa-fatwa dari DSN MUI terkait dengan pasar modal syariah sampai dengan saat ini ada 19. Jadi saya melengkapi ada 19 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 4 fatwa yang merupakan dasar pengembangan pasar modal syariah. Fatwa MUI nomor 20 tahun 2001 itu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian fatwa MUI nomor 40 tahun 2003 itu tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Nah, yang paling banyak adalah yang kita pakai biasanya saya suka jelaskan adalah fatwa MUI nomor 80 tahun 2011. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, ini yang bersifat ekuitas artinya yang saham. Kalau 20 tentang reksadana, kemudian 40 tentang prinsip, 80 ini di pasar sahamnya sendiri. Karena produk di pasar modal ini tidak hanya saham, ada juga reksadana dan ada juga obligasi atau sukuk kalau yang syariahnya. Nah, fatwa keempat yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah fatwa nomor 124 tahun 2018. Ini prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa. Jadi layanan jasa, penyimpanan dan penyelesaiannya pun itu diatur harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena percuma kalau barangnya juga mekanisme sudah diatur, barang sudah diatur, tapi layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksinya tidak sesuai prinsip syariah, ya percuma pasar modal syariah ini juga tidak syariah sampai ke hilirnya. Nah, ini semua sudah diatur dari hulu sampai hilirnya ada fatwanya. 4 fatwa dari 19 fatwa yang ada di MUI terkait dengan pasar modal, 4 fatwa itulah yang menjadi pengembangan pasar modal syariah kita di Indonesia. Oke, terkait dengan POJK, banyak sekali, ada 11 saat ini POJK yang mengatur prinsip pasar modal syariah. POJK 15 tentang prinsip syariah, kemudian POJK 16 tentang 2016, dulu ada ahli syariah pasar modal. Saya ingat dulu Pak Sugi juga kalau nggak salah pengen sekali ada juga di UIN yang jadi ahli syariah di pasar modal. Kemudian ada POJK 17. Nah, Bapak Ibu bisa lihat POJK ini yang jadi garis besar dari yang mau kita sampaikan di sini adalah yang di bold. Nah, kalau tentang sukuk nomor berapa, tahun berapa, tentang reksadana syariah tahun berapa, nomor berapa, nah udah ada yang diatur oleh OJK, semuanya sudah diatur, termasuk dengan manajer investasinya. Kemudian penerbitan dan persyaratan bagaimana menerbitkan sukuk, nah itu juga sudah diatur. Oke.
atau enggak sejarah dari pasar modal syariah kita di Indonesia. Sebenarnya dari tahun 97 kita udah ada nih produknya, masih namanya belum semuanya diatur, tapi produknya sudah ada yang sesuai syariah, yaitu reksadana syariah kita pertama kali itu di tahun 1997. 2001 diterbitkan indeks yang kita biasa sebut namanya Jakarta Islamic Index. Ini blue chip yang versi syariah. Kalau yang blue chip konvensional kita sebutnya LQ45. Nah, kalau yang syariahnya ada Jakarta Islamic Index, yang mana setahun 2 kali akan diumumkan daftar saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Sampai dengan waktu itu yang paling ramai adalah di Fatwa 80. Jadi waktu itu saham belum menjadi pasar modal syariah karena belum ada fatwanya. Di tahun 2011 disitulah mulai para anggota bursa atau perusahaan sekuritas membuat sistem yang membedakan antara sistem online mereka yang konvensional dengan yang syariah. Nah, di 2011 juga mulai diterapkan beberapa sekuritas yang punya syariah online trading system. Oke. Sampai dengan yang terakhir, di 2016, 2017, 2018 kita pemenang, kita termasuk pasar modal yang terbaik di dunia karena kita 3 tahun berturut-turut memenangkan yang namanya GIFA Award. GIFA Award ini, Bapak Ibu bisa melihat Islamic Finance Award untuk pasar modal syariah. Jadi kita cukup bangga, bisa dibilang beberapa negara bahkan itu sempat belajar bagaimana mengembangkan pasar modal syariah di negara ya. Termasuk negara tetangga juga, seingat saya itu pernah studi banding ke kita. Bahkan negara tetangga sebenarnya yang duluan menerapkan pasar modal syariahnya, tapi studi bandingnya untuk mengembangkannya kita cepat sekali untuk pasar modal syariahnya. Oke, nah masuk ke efeknya. Efek di sini adalah efek syariah adalah objek transaksi atau MABI yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan ini dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Oke, nah jadi kalau peraturan OJK definisi efek syariah itu adalah efeknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang pelaksanaan yang akadnya, cara pengelolaannya, kegiatan usahanya, aset menjadi landasannya, cara pengelolaannya, kegiatan usahanya, semuanya diatur dari hulu sampai hilir itu diatur dan harus sesuai dengan prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi dengan demikian setiap efek yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dapat dijadikan efek syariah selama memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Oke, ini jenis efek syariah. Jadi kalau yang dikatakan efek tidak hanya saham, ada reksadana, ada ETF, ada sukuk, ada EBA, ada juga DIRE. Nah, dari data kita per Oktober 2020, saham syariah sendiri ada 451. Saya rasa harusnya kalau sampai dengan Februari ini udah bertambah. Karena ini kalau Oktober jumlah emiten kita juga belum sebanyak sekarang. Terakhir jumlah emiten kita sampai dengan hari ini tuh 722 emiten total. Oke. Nah, artinya kalau dari 722 sudah lebih dari 50% itu saham-saham kita sesuai dengan prinsip syariah. Karena udah lebih dari 451. Oke, yang kedua reksadana syariah kita. Reksadana yang sesuai dengan prinsip syariah ada 284 reksadana. Pastinya ini udah lebih karena ini data Oktober. Kemudian ada ETF kita ada 3. Wah, ETF ini udah ketinggalan. Mungkin harusnya udah banyak kita. Ada mungkin terakhir di Februari ada 8. Sepertinya 8, 7 atau 8. Kemudian ada sukuk. Sukuk ini bisa dikatakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Oke, ada 197 jenis sukuk kita dari pasar obligasi di pasar surat utang kita. Kemudian ada efek barangkali aset syariah kita itu ada berapa? 1 atau 2 ya kali ya EBA kita. Kemudian ada DIRE juga. DIRE kalau nggak salah saya baru 1 yang sesuai dengan prinsip syariah. DIRE ini untuk khususnya di real estate ya. Oke, saham syariah
jelas ini adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Jadi ya kalau dikatakan saham ya kita artinya memiliki perusahaan. Perusahaan yang kita miliki itu adalah perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip Islam. Baik pengelolaan perusahaannya, baik pengelolaan bisnisnya, termasuk dengan cara pengelolaan keuangannya. Kemudian reksadana syariah di sini adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Jadi portofolio aset yang menjadi objek investasi dana syariah yang dikelola oleh si manajer investasi itu harus sesuai dengan efek syariah. Nggak boleh dia mengelola di luar dari prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ETF ini adalah reksadana. Jadi reksadana yang diperdagangkan di pasar saham. Kalau dia ETF syariah, ini artinya reksadana syariah berbentuk KIK, kontrak investasi kolektif, yang unit penyertanya diperdagangkan di bursa efek. Jadi reksadana itu manajer investasi yang kelola, ETF reksadana tapi diperdagangkan di pasar saham. Kalau disahamkan di pasar saham, Bapak Ibu itu bisa langsung melakukan praktek jual belinya secara langsung. Tapi kalau reksadana itu nggak bisa, harus melalui manajer investasi. Oke, sukuk. Nah, sukuk ini adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk dalam efek pendapatan tetap. Nah, kalau saya bilang sih mirip kayak obligasi. Nah, cuman obligasi kan ada kupon, ada bunga. Nah, bunga itu kan bertentangan dengan prinsip Islam, riba. Di sini sukuk, salah satu variabel penting dalam sukuk adalah yang menjadi dasar penerbitannya. Underlying-nya harus memenuhi prinsip syariah atau aset halal. Jadi tidak ada riba, tidak ada kupon dalam sukuk ini. Ini bedanya sukuk dengan obligasi. Cuman dia efek berpendapatan tetap. Kemudian ada yang kelima, efek beragun aset atau EBA yang syariah. Ini salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Jadi si penerbit dari EBA ini aset keuangannya harus sekuritas aset berbentuk produk-produk keuangan tapi harus memenuhi prinsip Islam, tidak boleh yang bertentangan. Kemudian yang keenam ada DIRE. DIRE ini adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada real estate. Jadi kalau misalkan nanti Pak Andre, Pak Sugi atau Pak Yapis punya salah satu kawasan real estate, pengen mendapatkan modal untuk real estate-nya lebih banyak, lebih besar, silakan. Tidak harus mengeluarkan dalam bentuk ekuitas, dalam bentuk saham. Bisa juga dalam bentuk DIRE. DIRE ini spesifiknya adalah ada batasan 50 orang saja yang boleh. Jadi 50 orang saja yang membeli DIRE kita. Nah, DIRE ini kalau DIRE syariah, dia harus membentuk kawasan real estate, tapi kawasan real estate-nya ini juga bisa dibilang tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi tidak boleh kawasannya dibuat untuk pabrik minuman keras, ya, itu sudah bertentangan. Jadi kawasan real estate mungkin ya perumahan Islami mungkin ya bisa dibilang. Nah, ini beberapa efek-efek yang ada di pasar modal syariah kita. Terus bagaimana berinvestasi saham syariah di pasar Indonesia? Nah, sebelum berinvestasi nanti mungkin itu bagiannya Mas Heri ya, di bagian Pintrako. Saya akan jelaskan di pasar modal kita, di indeks harga saham gabungan kita, di SP kita, ada tadi ada 451 yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES. Jadi setiap 6 bulan sekali di bulan Mei dan bulan November, DSN MUI, OJK dan Bursa itu menerbitkan daftar saham-saham, daftar efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ada daftarnya. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau yang keluar mungkin 2 atau 3 dari efek yang sebelumnya, masuk juga gitu. Jadi kalau keluarnya 3, yang masuk mungkin juga karena yang baru banyak, itu juga lebih banyak biasanya. Kalau yang masuk, kalau yang keluar mungkin dia dicek sama DSN MUI, Bursa dan OJK, ada beberapa prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan, dia harus dikeluarkan dari daftar efek syariah. Apa aja prinsip-prinsipnya? Nanti saya akan jelaskan. Ini bagaimana kriteria menseleksi dari yang 720 menjadi daftar efek syariah. Diseleksi 2 kriteria utama, yaitu pertama jenis usahanya, dan yang kedua cara mengelola bisnisnya. Jadi jenis usaha
harus merujuk pada usaha yang halal. Nah, tidak boleh yang haram. Nah, dari mana halal dan haramnya itu nanti MUI, DSN MUI yang menetapkan bahwasanya ini jenis usaha yang tidak sesuai dengan fatwa MUI. Nah, jadi pertama jenis usahanya, yang kedua adalah cara mengelola bisnisnya. Nah, ada juga bagaimana mengelola perusahaan, berapa besar komposisi riba dalam perusahaan keuangan tersebut. Jadi contoh, misalkan dia industri makanan, yang artinya tidak bertentangan prinsip syariah ya, dia kan tidak yang haram, makanan ringan. Tapi di bisnisnya, dia mengelola usahanya, ada komposisi riba dalam bisnis perusahaannya, nah itu pun dilihat sama DSN MUI. Kalau melebihi dari 45% dari komposisi bisnis usahanya, itu harus dikeluarkan. Lengkapnya nanti di bawah saya akan jelaskan. Ini diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2017. Oke, dari daftar efek syariah itu dibagi lagi nih, diperkecil lagi menjadi indeks namanya. Indeks ini adalah gambaran, kumpulan yang sejenis, yang sesuai dengan variabel yang sama. Jadi kalau daftar efek syariah itu adalah daftar efek, kalau efek berarti saham, obligasi, reksadana. Nah, itu untuk semua produk yang ada di pasar modal. Tapi kalau khusus yang untuk saham, namanya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini saham-saham yang dipilih dari 720, dipilihlah tadi keluar angka 451 perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini secara garis besar, 451. Kemudian ada JII. JII ini 30 perusahaan yang blue chipnya dari ISI. Nah, yang baru ada JII 70, dipilih 70. Nah, apa dasar pemilihan dari ISI, JII, dan JII 70? Ini ada di sini. Nah, dasar pemilihan dari Indeks Saham Syariah Indonesia adalah dari 720 lebih, dipilih tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Nah, dilarang secara syariah apa aja? Pertama, dia bukan perusahaan yang mengandung riba, yang di bisnisnya ada riba. Jadi bank konvensional itu tidak masuk dalam kategori ISI. Nah, kalau bank syariah, nanti dilihat lagi yang kedua, ada kriteria kedua. Oke, nanti bicara yang kedua, yang pertama tadi bukan bank, yang kedua bukan perusahaan yang memproduksi minuman keras, jadi otomatis bir bintang, angker bir itu tidak masuk, karena bir bintang dan angker bir itu ada perusahaannya dan sudah listing di bursa. Kemudian yang ketiga, bukan perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah, contohnya adalah perusahaan rokok, karena rokok kata MUI itu haram. Jadi Sampurna, Gudang Garam, itu tidak masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. Oke. Kemudian masuk kategori yang kedua, rasio hutang. Jadi kalau sudah tidak perusahaan bank, minuman keras, rokok, dilihat, difilter lagi. Mereka tidak boleh punya hutang berbasis bunga dibandingkan total asetnya lebih dari 45%. Maksimalnya adalah 45%. Nah, ini di mana dilihat? Itu nanti dilihat dari laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini kan emiten harus melaporkan sama bursa dan OJK setiap 1 tahun sekali yang sudah diaudit. Sebenarnya sekarang makin ketat, tiap bulan juga emiten-emiten itu harus menyampaikan laporan keuangannya kepada bursa. Jadi utang nggak boleh lebih besar dibandingkan dari asetnya. Oke, filter yang ketiga lebih sempit lagi, yaitu rasio pendapatan non halal. Jadi non halal ini contohnya dia punya piutang, tapi dalam bentuk riba, dalam bentuk bunga. Nah, itu nggak boleh. Jadi rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Artinya harus di bawah 10%. Ada perusahaan yang pendapatannya dari misalkan bunga deposito. Nah, bunga deposito misalkan di bunga bank konvensional itu juga akan dilihat. Nah, 3 filter inilah yang menseleksi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia menjadi saham-saham syariah di Indonesia. Oke, ini untuk kategori ISI. Nah, dari ISI tadi ada 451, dipilih, dikecilkan lagi, dibuatlah daftar yang blue chip-nya versi syariah. Nah, untuk JII ini gimana filternya?
JII ini udah diterbitkan pada tahun 2000, 3 Agustus 2000 tepatnya. Jadi filternya dari isi diambil. Udah, dia harus masuk isi dulu, indeks saham syariah, baru difilter 60 perusahaan yang kapitalisasinya, market cap-nya paling besar. Diurutlah secara market cap, baru filter yang terakhir, dari 60 ini, difilter lagi 30 saham yang paling liquid. Jadi, paling liquid dan berkapitalisasi terbesar. Nah, dapatlah 30 perusahaan, itulah yang kita sebut blue chipnya syariah, yaitu Jakarta Islamic Index. Oke, indeks yang ketiga ada JII 70. Pada dasarnya sama dengan JII 30. Nah, untuk Jakarta Islamic Index 70 ini 70 saham. Kenapa dibuat, Pak? Gitu. Jadi ada pertanyaan, kenapa JII 70 ini dibuat? Kan udah ada JII 70. Dulu kita diminta sama investor, kenapa sedikit sekali pilihannya, Pak? Cuma 30. Boleh nggak dibuat lagi lebih banyak? Jadi ada masukan dari para fund-fund besar, para investor, fund besar, manajer investasi besar, kami lebih butuh banyak pilihan nih, bisa dikasih nggak daftarnya lebih besar, tapi dia masuk yang prinsip Islam, prinsip syariah. Keluarkanlah 70 saham yang paling liquid dari 150 saham. Jadi kalau JII 60 difilter 30, kalau yang JII 70 dari 450 difilter jadi 150, dengan kapitalisasi terbesar difilter lagi 70 yang paling liquid dan berkapitalisasi terbesar. Nah, terus bagaimana mekanisme transaksi saham syariah di pasar modal syariah? Nah, landasan fatwanya, transaksi jual beli yang memang diperbolehkan secara syariah itu ada di fatwa nomor 80 mekanismenya. Nah, beberapa poin utama dalam fatwa nomor 80, pertama, perdagangan saham syariah di BI adalah transaksi jual beli dengan tawar menawar atau lelang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar sehingga akadnya adalah bai al musawamah. Di tawar menawar sama kayak kita di pasar tradisional. Oke, yang kedua, objek transaksi dari transaksi tersebut adalah saham syariah, jadi harus masuk DES, daftar efek syariah. Yang ketiga, konsep kepemilikan saham syariah adalah konsep kepemilikan secara hukum atau hak hukmi. Jadi kita beli artinya kita adalah pemilik sah secara hukum, walaupun penyelesaian transaksi kita dilakukan di T+2. Nah, kalau Bapak Ibu di konvensional sama aja T+2 juga. Jadi even kita belum dapat barangnya, kalau contoh kita beli, kita belum dapat barangnya, tapi sebenarnya kita udah sebagai pemilik yang sah secara hukum sebagai saham tersebut. Contoh misalkan kita beli Unilever. Nah, saham itu karena ada prosedurnya dari bursa ke P dan ke C, baru kita terima secara fisiknya sebenarnya. Kalau misalkan fisiknya pun mau kita printkan, itu T+2, tidak di hari yang sama. Oke, yang keempat, investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, terdapat 14 jenis transaksi yang dilarang secara syariah dalam fatwa nomor 80. Oke. Jenis dilarang banyak sekali, 14. Oke. Rekeningnya pun, rekening dananya pun itu harus dipisah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka rekening saham, ada persyaratan, formnya pun berbeda. Ada bank RDN namanya. RDN ini adalah rekening dana nasabah. Kalau yang konvensional mungkin yang paling banyak dipakai oleh investor dan Pintraco saya rasa BCA. Nah, kalau nanti Bapak Ibu buka rekening saham syariah, dia harus yang BCA syariah mungkin. Gitu. BCA kalau nggak salah saya, BCA syariah. Nanti Mas Heri bisa dijelaskan. Jadi pembukaan rekeningnya, penampung duitnya itu pun harus yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi diatur. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, uang dan saham tidak dipegang oleh perusahaan sekuritas. Jadi tidak Pintraco Sekuritas yang megang uang Bapak Ibu. Mereka hanya sebagai perantara. Yang megang siapa? Yang megang adalah regulator namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, custody ini pun ini penampungnya harus di bank syariah. Jadi memang dibedakan dari sampai ke hilirnya. Ini kan rekening dana sama ini hilirnya. Oke. Nah, setelah pembukaan rekeningnya jadi,
baru Bapak Ibu bisa bertransaksi online trading. Nah, online tradingnya pun sekarang dari handphone, dari tablet, dari laptop, dari PC, udah bisa bertransaksi. Nah, sistemnya pun itu diatur sama OJK. Makanya ada nama istilahnya Syariah Online Trading System. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu buka buka rekening saham yang syariah nih di Pintraco Sekuritas melalui galeri di Winsu, di Febi Winsu. Nah, udah jadi rekeningnya. Terus kita mau iseng-iseng coba beli sahamnya yang ada riba, misalkan Bank BCA. Nah, secara otomatis sistem mereka pun akan ngeblok bahwasanya transaksi ini tidak sesuai dengan pembukaan rekeningnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa juga. Oke. Jadi apa aja ketentuan utama dari Syariah Online Trading System? Pertama, transaksi berbasis dana tunai. Kalau bahasa medannya ya ada uang, ada barang. Kita nggak bisa ngutang. Jadi kita mau beli saham, kita harus siapkan dulu uangnya. Nah, saham yang mau kita beli harganya berapa, uangnya harus kita siapkan dulu. Sesuai harga yang terlampir di sistem, berapa nih harganya kalau satu lot kita beli. Jadi harus berbasis dana tunai. Yang kedua, hanya saham-saham syariah yang sudah ditransaksikan. Jelas, tadi udah harus minimal dia harus masuk dalam daftar efek syariah dulu. Oke. Yang ketiga, tidak boleh ada margin trading. Margin trading ini adalah talangan. Jadi kalau di rekening yang konvensional ada namanya rekening talangan atau margin, rekening margin. Kalau di syariah tidak dibolehkan. Nah, yang keempat, short selling. Margin trading itu mirip, saya kembali yang ke nomor 3, margin trading itu mirip ngutang ya. Kita ngutang, bukan ngutang, ditalangin. Kita punya uang 100 juta, kalau margin trading kita disetujui 1:3, kita bisa belanja sampai 300 juta. Nah, kalau di syariah nggak boleh. Jadi investor saham syariah nggak boleh. Ini justru sebenarnya paling sehat, paling aman. Bisa dibilang kalau mau jadi investor, yang paling sehat, yang paling aman adalah membuka rekening saham syariah. Oke. Yang keempat, short selling. Short selling ini definisinya adalah kita menjual barang, tapi belum ada barangnya. Nah, kalau di pasar modal kita memang belum ada untuk saat ini short selling. Sistem short selling ini di Bursa Efek Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri ada Bapak Ibu. Jadi kita mau jual saham Telkom, tapi kita belum punya Telkomnya, kita bisa jual dulu. Nah, dari mana barangnya? Ada talangan sahamnya, namanya istilahnya short selling. Nah, ini mirip ketidakjelasan, ini makanya dilarang. Ketidakjelasan. Short selling dilarang. Oke, ini daftar perusahaan sekuritas dari 97, kalau saya nggak salah, perusahaan sekuritas di Indonesia yang sudah dapat izin dari OJK dan Bursa punya sistem online syariah online trading system. Bapak Ibu bisa lihat, salah satunya adalah Pintraco Sekuritas. Nomor 7 ada sistemnya namanya Profit Syariah. Mas Heri akan jelaskan. Oke, market update. Saya jelaskan sebesar apa market kita. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini perkembangan saham-saham syariah dibandingkan dengan saham yang konvensional secara keseluruhan. Dari tahun ke tahun jumlah saham syariah kita meningkat. Ada dari 2011 sampai dengan 2020. 2020 pakai data Oktober 2020, 709 perusahaan kita, total perusahaan kita lebih dari, saya rasa ini lebih dari 60%. 451 dibanding 709 dikali 100%. Lebih lah saya rasanya. Oke. Nah, ini mengartikan bahwasannya emiten-emiten kita, saham-saham kita yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Baik dari hulu sampai dengan hilirnya. Oke. Itu total emitennya. Nah, ini kapitalisasi pasarnya. Besaran perusahaannya, kapitalisasi. Oke. Kalau dari data kita terlihat memang di sini konsisten tumbuhnya tiap tahun, walaupun ada naik dan turun mungkin nggak terlalu besar. Nah, di 2020 memang ada penurunan karena 2020 kita dapat goncangan, dapat cobaan datang COVID-19. Hampir semua, tidak hanya perusahaan-perusahaan syariah, yang konvensional market kita pun turunnya drastis waktu itu dari 7.200 2020 market kita turun ke 5.900. Sekarang mungkin udah naik lagi sih, udah di atas 5.000 lah, 5.900. Oke. Nah, pangsa pasarnya di Indonesia. Kalau dilihat jumlah saham udah 64%, jumlah saham kita itu
sesuai dengan prinsip syariah. Kapitalisasinya 51%, volumenya 67%, frekuensinya 68%, nilai perusahaannya 53%. Nah, bisa dibilang sebenarnya pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia, ya, udah sesuai prinsip syariah secara setengahnya, hampir semuanya prinsipnya itu udah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini jumlah investor saham syariah di Indonesia. Oke, secara keaktifan investor syariah kita memang baru 25%, artinya 1/4 lah ya dari total investor kita. 25,2% investor aktif, investor yang aktif di syariah itu 25%. Rasio investor syariah kita dari total investor memang masih sangat sedikit. Mungkin ini kita bisa galakkan. Memang inilah fungsi kita, ada galeri investasi di kampus. 5,7% rasio investor kita itu sudah investor yang syariah. Bisa dibilang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan atau kenaikan. Pertumbuhan investor saham syariah ini lebih tinggi dibandingkan total. Nah, ini cukup surprise juga kita. Jadi, ternyata investor yang membuka rekening syariah itu lebih tinggi loh dibandingkan investor yang konvensional. 54%-nya waktu di awal membuka rekening, itu rekening syariah memilihnya. Oke, itu untuk yang pasar saham. Nah, ini untuk yang reksadana. Jenis reksadana syariah kita 23% itu yang syariah. Oke, di fixed income ada 13% reksadana fixed income yang syariah. Kemudian reksadana yang terproteksi 23%. Nah, secara nilai aktiva bersih atau NAB syariah kita sendiri porsinya masih 14%. Memang masih sangat kecil. Tidak sebesar dari pasar saham kita. Syariah sendiri kalau untuk reksadana masih kecil, porsinya paling banyak memang saat ini adalah reksadana yang konvensional. Sukuk, nah sekuritisasi aset yang berpendapatan tetap yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk seri, dari total keseluruhan seri sukuk kita 28% sudah sesuai prinsip syariah. Nilai outstanding masih sangat kecil, memang paling besar adalah masih konvensional 18%. Oke, ini yang negara, yang sebelah ada yang korporasi. Korporasi 19%, outstandingnya masih 7%. Oke, mungkin itu aja sedikit gambaran tentang pasar modal syariah kita, baik itu investornya maupun produk-produknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi presentasi luar biasa dari Bapak Muhammad Pintor Nasution. Saya tidak akan berkomentar lagi, tadi sudah mengantarkan ya secara umum. Nah, secara khusus ini kita akan dengarkan presentasi dari Bapak Heri Zumasakti dari Pintraku Sekuritas. Dipersilakan Pak Heri. Terima kasih Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya bisa dijadikan host dulu, saya mau share screen. Oke, yang hormat saya untuk Pak Dr. Muhammad Hafiz, Bapak Sugi, kemudian Pak Andri, kemudian teman saya Pak Pintor Nasution, Bapak Ibu S2 dan S3, teman-teman KSPM, salam sehat semua. Nah, ini saya juga sama seperti Pak Pintor, ini saya bukan maksud menggurui kepada Bapak Ibu S2, S3 ya, tapi saya sekedar sharing tentang apa yang saya ketahui tentang pasar modal. Oke. Nah, saya ambil share screen dulu. Belum dijadikan host ya?
Pak Andri ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oh, Pintra. udah. Ya Pak, sudah kita bahas. Oh, oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan Heri Juma. Saya dari Pintraco Sekuritas. Sebelum saya mulai, Pak Sugi, waktu saya berapa menit ya Pak? Sama dengan Pak Pintor. Biar nanti banyak diskusi. Gitu, Pak, ya. Ya, 16 menit lah. 15 sampai 20 menit gitu lah, Pak. Apa dia mah? Mas Heri, kok diam? Putus kayaknya Mas Heri, Pak. Iya. Baik. Bapak dan Ibu, sambil menunggu dari Pak Heri, ada yang mau ditanyakan boleh melalui chat ya. Sebelum kita buka nanti tanya jawab, melalui chat boleh langsung kalau ingin tanya. Oke, Pak Heri sudah mau masuk kembali. Silakan Pak Heri. Itu di mute, masih mute tuh mic-nya. Mic-nya masih mute. Ya. Maaf Bapak Ibu, Pak Sugi, komunikasi di kantor nggak stabil Pak, jadi putus nyambung Pak. Oke, tidak apa. Oke. Silakan Pak. Ya, sebentar Pak. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Heri Juma, saya mewakili Pintraco Sekuritas cabang Medan. Nah, kantor Pintraco Sekuritas cabang Medan itu ada di gedung Uniland lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, belum pernah kemari, boleh berkunjung ke sini, ke kantor kita. Pas di posisinya itu pas di samping Bank BRI. Nah, di Uniland di Jalan Irian Barat. Oke. Nah, tema saya hari ini mungkin investasi saham itu mudah. Nah, mudah, kemudian, nah ini mudah karena kenapa mudah? Saya katakan mudah karena begini, di era sekarang ini kan udah era digitalisasi nih. Nah, semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau cari, contoh kita mau beli barang, mau beli makanan, mau pergi jalan-jalan, semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi. Nah, termasuk juga mengenai kalau kita mau berinvestasi di saham. Nah, Bapak Ibu bisa mencari, menggoogle melalui profit. Ketik aja profit di Google, nanti Bapak akan diarahkan ke ke websitenya Pintraco Sekuritas. Nah, jadi dengan dimudahkannya semua, nah jadi itu tidak mengganggu waktu Bapak Ibu dalam bekerja, atau tidak mengganggu pekerjaan utama Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu berinvestasi di pasar modal. Nah, kemudian saya mau perbandingkan antara dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Nah, kenapa saham itu menarik? Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir itu, nah saham itu selalu unggul ya.
selalu mengungguli yang instrumen-instrumen investasi yang ada. Contoh kayak emas, USD, kemudian ada juga yang BI rate, bahkan mengalahkan juga yang namanya inflasi. Nah, inflasi. Nah, kita tahu dari 2019 itu IHSG itu angkanya ada 6.500. Nah, ini saya nggak teruskan ke 2020 sama 2021 karena IHSG di fase ini masih banyak tantangan. Jadi saya ambil 15 tahun terakhir. Nah, itu kalau Bapak lihat kinerjanya itu tinggi ya, tinggi di atas suku bunga, dolar maupun emas. Nah, jadi ini menarik imbal hasil di pasar modal. Jadi sangat menarik. Nah, kemudian ini salah satu lembaga peneliti di Amerika Serikat itu ada salah satu lembaga peneliti di Amerika Serikat itu pernah menerbitkan hasil penelitiannya bahwa dalam tahun 2030, nah Indonesia itu akan masuk ke dalam ekonomi terbesar nomor 7 ya, nomor 7 di tahun 2030. Terus kemudian juga salah satu auditor dunia yang terkemuka juga di dunia juga memproyeksikan juga Indonesia itu akan masuk ke dalam nomor 5 ekonomi terbesar di tahun 2030 juga. Nah, ini sangat Indonesia, mereka tuh melihat Indonesia itu sangat potensi sekali, potensinya sangat besar sekali. Nah, makanya mereka memprediksi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar di tahun 2030. Nah, saking ininya ya, potensinya Indonesia, bahkan Pus pun pernah membuat lagu tentang ini ya, Indonesia ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar lagunya apa ya, yang itu Kolam Susu ya. Jadi lagunya itu orang bilang tanah kita tanah surga. Jadi tongkat kayu dan batu ditanam pun jadi tanaman. Nah, jadi seperti itu. Jadi apapun yang ditanam di tanah Indonesia ini pasti akan menjadi tanaman, walaupun dari kayu atau batu. Nah, jadi Indonesia ini sangat subur. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu belum berkontribusi di pasar modal Indonesia. Nah, kemudian kita kalau melihat data peran masyarakat Indonesia terhadap pasar modal itu masih sangat rendah. Nah, kalau saya mengambil data di awal 2021, kalau investor Indonesia itu memang sudah ada peningkatan ya, dari yang tadinya 2018 hanya berkitar ratusan ribu. Nah, itu sudah naik jadi 4,4 juta ini nasabah. Nah, ini termasuk bukan hanya investor pasar modal, pasar saham saja. Dan ini saya gabungkan 4,4 juta itu dari investor di reksadana, di suku, di saham. Nah, itu totalnya 4,4 juta. Jadi persentasenya itu memang masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, kemudian Thailand. Oke, Thailand kita mungkin sudah menaikin sedikit persentasinya. Nah, bahkan dari Singapura kita negara sebelah kita ini sudah tertinggal. Nah, kemudian di tahun 2020 ini, nah itu pasar saham Indonesia itu sudah jumlah investornya itu sudah meningkat. Nah, terutama didorong oleh investor retail. Nah, investor retail ini seperti saya gitu, Pak Pintor atau Bapak Ibu
yang punya rekening saham. Nah, itu investor retail. Nah, jadi jumlahnya itu sudah banyak, sudah lebih banyak, malah tembus di angka 4,4 juta. Nah, ini didorong oleh lesunya ekonomi, kemungkinan didorong oleh lesunya ekonomi karena pas kondisi COVID-19 ini mengharuskan orang-orang di rumah, kemudian sektor real tidak bisa jalan. Nah, jadi ada penimbunan uang di rekening mereka, jadi mereka nggak bisa memutar uang, jadinya mereka memutar memutar uang mereka di pasar saham. Jadi kemudian investor-investor yang tadinya pasif, nah begitu melihat harga sahamnya sudah cukup murah, mereka masuk, mereka mulai masuk, nah mulai membeli saham. Nah, jadi angkanya terus meningkat. Nah, angka ini menjadi meningkat. Dan itulah jadinya 4,4 juta. Nah, jadi ada juga image membilang kalau di tahun 2020 ini investor yang masuk itu dinamai dengan investor angkatan corona. Nah, inilah yang membuat jumlah investor di pasar modal itu, investor corona inilah yang membuat saham itu jumlahnya meningkat. Nah, ini saya bicara teknisnya tentang bagaimana Bapak Ibu nanti berinvestasi di pasar modal. Nah, khususnya saham ya, karena bidangnya Pintrakus Sekuritas memang hanya menjual produk saham. Jadi kita belum ada yang namanya reksadana, belum ada yang namanya obligasi. Jadi Bapak Ibu belum bisa membeli di instrumen itu, belum bisa membeli di Pintrakus Sekuritas. Jadi hanya saham. Jadi dulu ketika orang mau beli saham itu hanya untuk orang-orang pengusaha besar, kemudian institusi, kemudian juga hanya orang-orang kaya. Jadi ada batasan seperti itu. Nah, di era sekarang ini seluruh masyarakat bisa, masuk ibu rumah tangga, mahasiswa, polisi, karyawan, bahkan para dosen juga. Nah, ini bisa membeli, menjadi investor saham di pasar modal. Nah, di tahun 95, kalau kita balik ke belakang dulu, flashback ke belakang, nah tahun 95 itu investasi awal itu cukup besar. Jadi minimal 25 juta bahkan sampai 30 juta. Nah, kemudian biaya berlangganan real time-nya juga sangat mahal. Nah, itu informasinya per bulannya 1,2 juta. Bahkan untuk pasang parabola, nah itu 10 juta untuk terkoneksi dengan internet. Kemudian fee transaksi fee transaksi itu bahkan 1%. Nah, fee transaksi ini ada cas ya, nanti ketika Bapak Ibu membeli saham, nah itu ada cas atau biaya fee transaksi yang dikenakan oleh perusahaan sekuritas. Nah, ini dulunya itu 1% dulunya. Kemudian keamanannya juga sangat rendah. Jadi dulu dana uang nasabah itu disimpan ditransfer ke rekening perusahaan. Nah, sekarang ini lebih transparan. Jadi investasinya itu bisa dimulai dengan modal 100.000. Nah, 100.000 jadi sangat terjangkau sekali. Nah, kemudian real time informasinya itu sangat murah, bahkan gratis. Nah, real time informasi itu maksudnya data-data yang Bapak bisa akses di aplikasi Pintrakus Sekuritas. Nah, data-datanya seperti itu. Jadi kayak contohnya harga saham, terus laporan keuangan, terus grafik saham. Nah, itu kan dulunya kan bayar. Nah, kalau mau akses di tahun 95, nah di zaman sekarang ini semuanya gratis. Nah, kemudian biaya internet pun terjangkau sekarang ini. Kemudian fee transaksi juga sangat murah. Fee transaksi kita untuk jual beli itu, nah itu fee transaksi kita untuk jual beli itu belinya 0,18%, jualnya 0,28%. Kenapa lebih tinggi
penjualan karena ada pajak final ya untuk 0,1 untuk pajak penjualan. Nah kalau dulunya kan sampai 1%, nah ini sekarang juga tidak sampai 1%, bahkan setengahnya. Kemudian keamanannya, investasinya juga sangat tinggi, investasinya keamanannya, buktinya dengan dana uang sahamnya tadi disimpan di KC itu. Jadi KC itu seperti ini ya, nanti dikasih kartu akses gitu. Jadi KC ini seperti EKTP-nya investor saham. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat portofolio sahamnya di ini ya, di websitenya KCI. Nah, terus dananya juga disimpan di RDN. RDN itu rekening dana nasabah. Rekening dana nasabahnya atas nama Bapak Ibu sendiri. Kemudian proses cara mudah jadi investor, nah seperti ini. Nah kita nanti ketika Bapak Ibu tertarik nanti membuka rekening di Pintraco Sekuritas, nah nanti kita ada link nanti yang kita kasih untuk ini ya, untuk galeri GIS-nya Winsu. Nah nanti dari situ nanti Bapak Ibu bisa akses untuk membuka rekening. Nah, tapi bisa melalui online. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa juga melalui ini ya, melalui kantor juga boleh. Jadi seandainya Bapak Ibu tidak mau online, bisa datang ke kantor mengisi formulir. Nah, kemudian melampirkan KTP, terus sama buku tabungan. Nah, buku tabungan seperti itu. Kemudian yang kedua memperoleh subrekening efek ya, atau SRE. Nah, nanti akan mendapatkan subrekening efek, terus SID, single investor ini ya, nanti SID-nya nomor identitasnya di pasar modal. Nah, ini akan menerima itu, kemudian setelah ini semuanya sudah selesai, nah baru nanti Bapak Ibu setor dananya ke rekening RDN atas nama sendiri di bank. Jadi contohnya Bapak Ibu buka rekening saham di Pintraco, kemudian kan rekening sahamnya itu rekening RDN-nya itu atas nama Bapak sendiri. Jadi Bapak Ibu setornya ke rekening Bank Syariah Mandiri. Sekarang namanya BSI. Nah, untuk syariah. Tapi kalau yang BCA kita masih progres Pak Pinter tadi sampaikan tadi, kita masih progres. Mungkin ke depannya nanti kita akan kerjasama dengan BCA Syariah. Nah, sekarang ini kita masih ke BSI. Nah, tapi BSI ini belum bisa full online, jadi tetap registrasinya melalui link. Nah, nanti setelah diisi data-datanya di print out karena harus tanda tangan basah. Karena dari BSI sendiri belum support ya, belum support untuk jadi full online-nya untuk pembukaan rekening. Kemudian setelah itu, nah Bapak Ibu bisa mengakses aplikasinya melalui website kita profit.co.id. Nah, atau bisa juga melalui Play Store. Nah, Play Store, nah itu bisa nanti Profit Anywhere, nanti bisa diinstal dari situ. Kemudian setelah itu nanti terima user ID, terima password dan PIN. Nah, nanti setelah itu sudah lengkap, nah baru Bapak Ibu bisa ini ya, uangnya bisa disetor ke rekening RDN tadi. Kemudian tahap ketiga, nanti tersedia informasi grafik, laporan riset dan SMS. Nanti kita ada grup WhatsApp. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi nasabah kita, nanti kita akan buatkan grup KSPM. Dan grup WhatsApp KS Golem itu kan sudah ada ya, nanti kita akan sharing-sharing informasi di situ ketika nanti Bapak Ibu sudah menjadi nasabah. Nah, kita akan maintain terus, jadi jika ada kendala, jika ada yang mau ditanya, bisa langsung chat ke kita langsung. Kemudian yang keempat, konfirmasi transaksi dan laporan portofolio dikirim via email. Jadi semua bukti transaksi yang Bapak lakukan jual beli hari ini, nanti sore harinya akan dikirim via email. Itulah bukti Bapak membeli saham pada hari ini.
Nah, kemudian kita ada yang namanya ini. Ada yang namanya, nah ini, fitur syariah. Nah, layanan kita ada rekening konvensional sama reguler sama yang syariah. Nah, yang syariah ini, syariah modal awalnya terjangkau 100.000, kemudian fiturnya itu sudah ini ya, sudah saham-sahamnya itu sudah terdapat transaksi saham yang masuk dalam daftar indeks syariah atau daftar efek syariah. Nah, fitur-fiturnya seperti itu. Kemudian fitur syariahnya juga tidak mengandung riba atau tidak melakukan. Jadi fiturnya ini ketika seperti yang Pak Pinto tadi sampaikan juga ketika kita beli saham, nah ketika kita tidak tahu, nah sistem dari Pintrako itu akan memblok. Nah, memblok saham tadi karena terindikasi saham itu tidak syariah. Seperti itu. Jadi ini kemudian Pak Heri hilang suaranya, Pak Heri. Mas Heri suaranya hilang, Mas. Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri. Jaringannya mungkin Pak. Jaringan Ya. Pak Heri. Mas Heri. WA dulu ya. Jaringan Pak Heri lagi terganggu mungkin. Soalnya dia ngomong terus. Mas Heri suaranya hilang. Mas Heri suara. Nampaknya ngomong terus ini, Pak. Iya, tapi enggak itu. Mas Heri suaranya hilang. Si jalan terus hilang. Nah, suaranya hilang Mas Heri. Iya, sebentar Pak. Ini tadi udah dihubungi Pak Herinya. Suaranya memang lagi terganggu jaringan. Atau pakai suaranya Febri aja. Dipinjamin dari Febri yang ngeluari penjelasannya. Kan ada slide-nya itu kan? Iya Pak. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti yang diskusikan, silakan kirim melalui chat boleh sebelum kita buka sesi tanya jawab. halo. Ya. Oke, mantap. Halo, apa kedengaran Bapak, Ibu? Iya, sudah Pak, sudah Pak. Sudah kedengaran Pak? Sudah Pak, sudah dengar. Halo? Iya Sudah, Pak, Mas, sudah Ibu, Pak. Ya, Lanjut. kita dengar suara Pak Heri, tapi mungkin Pak Heri tidak mendengar suara kita Halo? kali ya. Iya, bener Pak. Kayaknya Mas Heri nggak dengar suara kita. Ya, Pak Heri, kami bisa dengar suara Pak Heri dengan jelas. Apakah Pak Heri bisa menjelaskan? Suaranya nggak bisa kedengaran. Bisa bantu. Jangan-jangan kita berada di alam yang berbeda ini ya. Alam maya namanya, alam maya. Halo? Heri, Ya, Mas Heri, kami dengar. Sudah Pak. Suara Abang. Speaker. Pak Heri, kami bisa dengar suara Pak Heri dan Halo? halo. Dan penampakan Pak Heri juga jelas di kita. Gimana Pak Heri? Masih banyak yang mau di apa? Halo? Ya, kita dengar Halo? Pak Heri. Ya, bagus suaranya bagus, Cek. Pak Heri. Suaranya bagus. Halo, cek. Ya, Pak, kami sudah dapat dengar cek dari Pak. Pak Heri bagus. Hah? Kok bisa gitu ya?
Tadi ada suaranya. Dengar Pak, dengar. Mungkin kita chat kayak Pak Herinya. Kita dengar suara, tapi Pak Heri tidak dengar suara kita. Sudah saya chat tadi Pak. Oh, udah ya. Halo Pak, udah dengar Pak? Kami dengar Ya, Pak, Pak. langsung Pak Heri. Halo Pak. Suaranya kami dengar suara Mas Heri. Mas Heri dengar? Ini udah dengar Pak? Oke. Kami udah dengar. Mas Heri dengar suara kami nggak? Dengar. Oke ya. Lanjut. Oke, makasih Pak Pintar. Iya Pak. Maaf Pak Sugi, maaf teman-teman, Bapak Ibu. Ini keterusan saya jadinya. Lupa sampai ngorek. Oke, tadi sampai di sini. Oh, tadi sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini tadi sampai akses penuh market info, kemudian user ID dan punya user ID reguler dan punya user ID syariah, kemudian RDN-nya syariah yang tadi saya katakan itu yang DSM rekeningnya. Kemudian nah ini nanti kalau rekening syariah, nah itu nanti indeksnya bukan IHSG ya, tapi indeksnya itu indeks saham syariah Indonesia. Nah ini dia indeks saham syariah Indonesia itu jadi cerminan dari semua saham yang ada di bursa efek, semua saham syariah yang ada di bursa efek. Jadi kalau melihat tadi kata Pak Pintar 451 saham syariah. Nah, kalau kita melihat ISS ini merah, nah kemungkinan itu mayoritas lebih banyak saham syariah yang turun di bursa efek pada hari itu. Nah, kemudian, daftar ya, jadi saham-saham syariah itu sudah termasuk di dalam bagian dari daftar efek syariah, jadi atau DES. Jadi semua sahamnya itu sudah terfilter di daftar efek syariah. Tapi kumpulan, daftar efek syariah yang Pak Pintar tadi sudah sampaikan ini ya, jadi kumpulan sahamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi di daftar efek syariah ini tidak semua saham syariah yang listing di bursa. Jadi ada juga saham yang di DES itu tidak listing. Nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nanti begitu Bapak akses ke aplikasi Pintar Sekuritas, nah aksesnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu ada indeks ISSI. Nah tampilannya seperti ini. Nanti kita butuh nanti edukasi lanjutan untuk menjelaskan ini. Nanti saya hanya menjelaskan potensi menjadi investor saham saat ini. Nah kemudian capital gain. Nah ini keuntungan dari Bapak Ibu berinvestasi saham. Jadi ada capital gain selisih harga jual dari harga beli. Nah kemudian ada namanya dividen. Dividen ini dibagikan kepada si pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nah jadi ini ada perusahaan yang membagikan itu setahun 2 kali, ada yang sekali. Jadi ketika perusahaan itu untung, nah nanti mungkin untuk di mata investor dia bagus, nah dia harus membagikan dividen. Nah khususnya kalau dividen ini saham-saham yang punya kinerja bagus, blue chip, nah dia itu setiap tahun pasti bagi dividen. Jadi kemudian penyimpanan saham di kustodian itu tidak dipungut biaya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu beli saham sekarang nih, terus Ibu simpan nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu nggak ada kena biaya sama sekali. Nah tidak ada free biaya sama sekali. Kemudian tidak ada pajak tahunan. Nah tidak ada pajak tahunan seperti pajak properti. Nah, jadi di saham itu tidak ada pajak tahunan. Terus pajak penjualan juga itu bersifat final 0,1% dari itu berbanding tinggi sama properti ya, sampai 25 kali lipat.
Jadi, nah seperti itu. Kemudian liquid ya. Jadi saham itu liquid, jadi selalu tersedia permintaan dan penawaran di bursa. Jadi permintaan beli, penawaran beli itu selalu ada. Nah, tapi itu nggak ini ya. Nanti mungkin perlu belajar lagi ya untuk melihat perusahaan liquid apa tidaknya di bursa. Mungkin nanti Bapak Ibu yang buka rekening di Pintraku Sekuritas, nanti kita akan edukasi lanjutan untuk melihat saham yang liquid dan tidak liquid. Jadi tidak semua saham itu liquid. Nah, kemudian aman sahamnya tuh bukti sahamnya itu scriptless ya. Jadi scriptless ini tidak berbentuk fisik. Nah, jadi bukti pemilikannya tidak berbentuk fisik. Jadi aman, jadi tersimpan di email. Nah, jadi sangat aman terhadap gangguan alam. Nah, kemudian ada namanya risiko investasi. Nah, di saham itu ada yang namanya risiko investasi. Jadi Bapak Ibu, nah inilah namanya risiko investasi di pasar saham. Nah, itu salah satunya faktornya karena makroekonomi, kebijakan pemerintah, ada yang politik, bahkan teroris juga kadang mengganggu pergerakan harga saham. Jadi itu makanya saham itu bergerak fluktuaksi ya, jadi naik turun. Nah, itu karena adanya ini ya kondisi ekonomi. Jadi kalau sentimennya, kondisi ekonominya bagus, nah pasar saham itu bisa bagus. Nah, kalau kondisi ekonominya tidak mendukung, negatif, nah itu pasar saham bisa turun ya, artinya bergerak melemah atau merah. Nah, seperti ini. Jadi risiko pasar juga fundamental perusahaan dan sentimen pasar naik turunnya. Jadi jika perusahaan, nah ini juga ada poin, jika perusahaan pilot maka pemegang saham berhak mendapatkan prioritas untuk mendapat kompensasi. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu beli itu bangkrut atau pilot, nah pastinya hak si pemegang saham atau retail itu dapat hak yang terakhir, karena perusahaan harus membayar utang dulu, membayar pajak, nah, kemudian baru karyawan. Nah, mungkin prioritas terakhir ke pemegang saham retail. Itu namanya risiko pasar. Kemudian likuiditas. Risiko likuiditas saham ya saham itu jika saham tidak liquid maka mungkin saja akan sulit menjual. Nah, jadi carilah saham-saham yang liquid ya, likuiditasnya tinggi. Jadi ada ketika Bapak Ibu beli saham, jadi ada pembeli dan ada si penjual. Jadi likuiditasnya tinggi. Jadi menentukan likuiditas ini bisa dilihat dari market kapitalisasi ya, market kapitalisasi atau aktivitas perdagangan saham itu bagaimana di sana. Bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian ini ada pilihan cara menghindari risiko. Nah, risiko di saham. Nah, pilihan pertama itu seperti ini, kan risikonya tadi kan saya udah sampaikan. Nah, ini ada dipersingkat Pak Heri. Oh, iya Pak, baik Pak. Oke, nah ini. Ya, baik Pak. Jadi risikonya ini ada 2. Nah, menghindari risiko salah satunya seperti ini ya. Jadi mencari pekerjaan lain dia, terus menghindari, tidak mau menjalankan bisnis itu. Nah, kemudian cara mencari alternatifnya seperti ini dia. Jadi kita upgrade skill, terus mendapatkan kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi ini juga memilih saham yang prospektif juga nanti mungkin ada kelas edukasi lanjutan. Nah, ini terkait dengan analisa fundamental dan teknikal. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu tahu pasti ya Unilever. Nah, pasti Unilever itu semua rumah pasti ada produk-produk Unilever. Nah, itu Unilever kalau dari tahun 82 sampai dengan 2019 itu kenaikannya sudah 37 tahun ya. Nah, 37 tahun lamanya. Jadi ini konsepnya jangka panjang nih. Nah, jangka panjang. Kalau Bapak Ibu menabung Unilever
disimpan. Nah, itu sampai mungkin kurang lebih lah tadi 30 tahun ke atas. Nah, itu kenaikan Unilever itu 588%. Kalau harga sekarang itu ya 55 ini ya. Ya, akumulasi nilai investasinya itu sudah 55.000 harganya. Jadi persentasenya 588%. Nah, itu belum termasuk dividen. Nah, itulah keuntungan Bapak Ibu. Nah, ini juga, ini mungkin yang terakhir Pak, 3 kelompok pelaku pasar. Jadi investor itu identik dengan investor jangka panjang. Jadi investor jangka panjang itu dia membaca analisa-analisa fundamental perusahaan, laporan keuangan perusahaan, nah seperti itu. Kemudian ada yang trader. Nah, trader ini bertransaksi memanfaatkan fluktuasi harga dan fokus pada analisa teknikal. Jadi ini yang jangka pendek. Jangka pendek ini dinamakan trader tadi. Kemudian ada yang namanya spekulator. Nah, spekulator ini dia membeli untuk analisa untuk keuntungan mengandalkan rumor. Jadi dia beli itu berdasarkan rumor. Seperti ini ya, kalau kita tahu itu cryptocurrency. Nah, itu cryptocurrency kan sekarang lagi ramai itu. Nah, itu banyak spekulator di sana. Jadi mereka beli bukan karena berdasarkan analisa, tapi karena berdasarkan rumor. Nah, ikut-ikutan beli. Nah, mungkin sampai di sini Pak. Ini materi saya. Ini nomor saya, nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada yang di chat Pak, bisa di-share di chat nanti materinya. Oh, iya, Pak. Nah, biar teman-teman yang lain bisa ini. Ya. Baik Pak. Baik Pak Eri dan seluruh peserta sekalian, ada Pak Pintor, masih apa ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan, karena ini adalah diskusinya masih apa ya di awal, pemantik untuk lebih mendalami lagi. Mungkin teman-teman para peserta yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand-nya. Ya Pak Sugi, Pak Ya. Dr. Sugi. Ya, saya kira karena ini kelas istilahnya pra sekolah pasar modal syariah. Masih pra kita ya. Mungkin pertanyaannya tidak perlu terlalu akademik ya, karena memang nanti bisa kita teruskan seperti apa. Tapi mungkin saya lebih bertanya begini, gimana caranya? Ini mau kita teruskan ya, mau kita lanjutkan. Tadi akan ada follow up dalam bentuk sekolah pasar modal syariah ya, terkait bagaimana nanti kita belajar cara membaca analisis fundamental, kan gitu ya, analisis teknikal. Nanti kalau beli itu apa yang mau dibeli. Nah, daftar efek syariah itu misalnya apa saja yang layak untuk dibeli. Itu ada ilmunya ya. Nah, itu yang nanti ke depan akan digali dalam sekolah pasar modal syariah. Kemudian saya kira nih tinggal teknisnya mungkin Pak Sugi kita mau tanya. Kalau tadi ada buka 100.000 ya untuk yang paling paling awal ya. Ya mungkin bisa langsung nanti di follow up oleh Pak Heri. Ini melalui galeri barangkali ya, dibantu adik-adik galeri nanti. KSPMS ya. Dibantu ya, bisa dibantu. Kalau teman-teman nanti mau buka, kita kolektif saja. Kita kolektif saja sehingga nanti kita bisa satu rombongan bisa sekali apa ya, sekali kumpul ya. Ya, mungkin sementara dari saya. Baik, silakan teman-teman, mungkin kita kasih waktu karena ini mau ada kelas lagi Pak Andre ya, nanti malam. Nanti dengan Pak Prof Rifki. Ya, kita khawatir nanti terlalu lama mereka mau masuk lagi jam berapa? Jam 7? Jam 7. Oke, mungkin kita batasi sampai pukul 4.30 lah, ada sekitar 20 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan. Cepat teknis ya Pak Sugi ya. Ya, mungkin ya seperti disampaikan oleh Pak Dr. Andre, teknis nanti untuk lebih mendalaminya lagi. Ini apa ya? Kita berharap teman-teman yang dapat mendalami lagi nanti, apalagi setelah menjadi investor gitu ya. Oke, silakan raise hand. Ini pada nampak ya Mas. Oh, mungkin foto bersama nanti Pak terakhir kalau boleh. Kalau masih ada waktu. Ya.
Silakan buka dulu videonya teman-teman. Ini karena mungkin sudah waktu asar kali ya. Betul Pak. Kebentur sama asar, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya yakin juga pemahaman materinya karena ini memang masih apa ya di awal, nggak ada masalah. Toh nanti kita memang fokusnya adalah berkelanjutan di sekolah pasar modal. Memang itu ada tahap-tahapannya bagaimana memilih perusahaan secara teknikal, secara fundamental, dan memang nanti di awal kita harapkan sih sebenarnya Bapak Ibu jadi investor di awal, jangan langsung jadi trader. Kalau bisa jangan justru kan karena investornya syariah nih gitu. Nah fokusnya adalah bagaimana memilih perusahaan-perusahaan yang saham berfundamental bagus atau baik gitu dari laporan keuangannya. Baik, mari Bapak Ibu dibuka videonya biar nampak kita semua, biar diabadikan dulu. Ya, untuk dokumentasi mungkin semua peserta bisa on cam, di-on-kan kameranya. Ya. Tapi Pak Ibu, silakan Febri, siapa yang mengambil? Iya Pak, saya yang ngambil Pak. Oke, kasih apa-apa, biar pasang senyum di gulung. Iya Pak. 1, 2, 3. gimana tambah tampan udah? Gimana? Ya, sudah Pak. Sudah. Ya mungkin Sudah. Pak Sudi, mungkin dari salah satu peserta kita mau dengar feedback kali ya. Siapa Pak Andri yang kita ini? Pak Andri yang kenal nih, mahasiswa Andri nih. Yang masih Ya, mungkin ada yang mau kasih feedback, boleh, nggak apa-apa. Mungkin harapannya seperti apa ke depan. Karena ini kan mau kita lanjutkan dalam bentuk kelas sekolah pasar modal. Sehingga teman-teman yang nanti akan mengeset materinya bisa menyahuti lah harapan teman-teman. Mungkin salah satu ada yang mau bisa memberikan mungkin feedback kali ya. Saya Pak Andre Komarudin. Ya, silakan. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Jadi berangkat dari pengalaman sebelumnya ketika kita berbicara pasar modal, memang ini harus dikawal terus Pak Andre. Jadi kalau dikawal terus, insya Allah kita maksudnya diingatkan terus, ini insya Allah rekan-rekan semua mungkin akan termotivasi dan bisa berkelanjutan. Tapi kalau misalnya tidak berkelanjutan, jadi itu seperti pengalaman saya beserta rekan-rekan yang lain tidak di follow up, tertinggal gitu Pak, pasti tertinggal dan sibuk dengan kegiatan masing-masing, otomatis ini tertinggal gitu. Jadi diingatkan, kemudian kalau bisa didampingi untuk hal-hal seperti ini, insya Allah kita akan terus ikuti gitu Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Kamal. Ya, iya, saya kira memang memang target kita ini gimana caranya supaya nanti kawan-kawan selesai S2 dan S3 ngajar di kelas itu sudah tidak menghayal ya. Betul Pak. Bicara tentang pasar modal dia tidak menghayal, tapi bisa langsung aplikasi. Kalau bisa buka laptop langsung. Ini kalau udah begini gambarnya, ini saatnya untuk beli. Kalau ini kan selama ini kita banyak yang berimajinasi Pak Kamar ya. Betul. Di praktiknya kita ketinggalan. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian lewat kelas sekolah pasar modal syariah yang nanti barangkali waktunya kita sepakati kapan kita mulai. Tapi ini saya kira sudah bisa di launching Pak Pintor ya. Ya, bisa Pak. Tinggal atur teman-teman KSPMS tolong dikawal terus, nanti kita siap kok, anytime. Ya, Pak, siap Pak. Ya, mungkin nanti adik-adik bisa di-share kepada kami persyaratan yang diperlukan untuk membuka akun, sehingga nanti ketika kita mulai sekolah pasar modal syariahnya, teori praktek, begitu. Dan saya kira, saya yakin teman-teman kalau buka 100.000 banyak yang marah itu. Masa cuma 100.000? Apa itu yang paling tidak macam Pak Kamarudin ini bisa saham Telkomsel diborong nanti beberapa. Insya Allah Pak, Insya Allah. Yang penting dikawal terus Pak. Gitu. Baik Pak. Oke, silakan Pak Sugi, saya kembalikan ke moderator. Baik, oke, terima kasih Pak Dr. Andre. Semua teman-teman, terutama narasumber kita yang luar biasa, Bapak
Muhammad Pintor Nasution, dan Bapak Hari Zuma, ya, Bapak Hari Zuma Pulungan. Insya Allah apa yang disampaikan ini tadi menjadi pemicu. Ini karena mungkin faktor sudah sore ya. Apalagi ini kawan-kawan S3 ada yang kelasnya Pak Andre ini mau masuk lagi malam. Mungkin jaga ini kan, jaga kesehatan. Oke, dan sudah waktu asar. Insya Allah ini akan ditindaklanjuti terus, akan dikawal oleh Pak Dr. Andre khusus ya untuk di S3. Kita berharap juga di Pak Dr. Muhammad Arif juga mengawal di S2 Perbankan Syariah. Coba saya tidak lihat ini Bu Mariam PhD nggak terlihat, apakah ini nanti kita sampaikan juga ke S2 Eksya. Oke, nanti kita berharap kalau kita pindah nanti di Stomo, mungkin selain di Tuntungan, di Stomo juga bisa kita buka galeri khusus di sana. Jadi ada 2 sekarang ini kan, insya Allah. Di Pancing, Tuntungan sudah launching, walaupun soft launching. Nah, kalau rencana Pak Rektor sebenarnya untuk program S2, S3 mau dipusatkan di kampus Sutomo, jadi kita bisa cari juga di sana lapak, kata orang Padang ya kan, kata orang Batak lapak, jadi untuk tempat GIS juga bisa di sana kita buatkan. Apalagi di Sutomo lebih ke arah pusat kota, lebih mudah. Mungkin itu saja dari saya tidak akan menyimpulkan, karena ini perlu ada untuk memicu kita untuk lebih mendalami ini. Apalagi saat ini sebagaimana sampaikan oleh Pak Heri tadi, dunia kita adalah udah masuk dunia milenial yang semuanya menggunakan, saya pun udah masuk milenial kedua nih Pak Pintor. Kalau puber kan ada puber kedua itu kan, ini udah milenial kedua, mau tak mau saya harus menggunakan semua teknologi ini IT, tadinya apa ya kan, kita mulai sosial ini mau tak mau kita harus ikut, tidak boleh kalah dengan mahasiswa, walaupun masih kalah, pura-pura nggak kalah kan gitu kan. Itu hebatnya dosen, kita bisa getak mahasiswa, kita pura-pura lebih tahu. Ketawa Febri ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi benar-benar pemantik ya, pemicu. Kalau pemantik itu, mantiknya bukan macam zaman dulu pakai batu yang lama kali keluarnya. Dia bukan hanya mancis yang pakai tangan ini, tapi macam senjata pistol itu sekarang. Pemantik kan macam ada pistol. Sekali tembak keluar api, cepat sekali ya kan. Nah, seperti itu kita harapannya. Oke. Dan sekali lagi seperti disampaikan di awal, kita belajar udah sampai level S3, maunya memang seperti kata pepatah orang Mendeleng di Arab tadi, ala ilmu bila amalin, kasyajari bila tamarin. Kalau ilmu tidak diamalkan, dapat ilmu pasar modal, tidak praktek kita, seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, nggak dapat kita memang investasinya nggak dapat kan. Nah itu Bapak dan Ibu, terima kasih semua. Mohon maaf, saya sebagai pemandu mungkin di sana ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Febri sebagai MC yang paling mantap hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paling cantik tadi ya, karena memang cuma perempuan dia, yang kita yang lain laki-laki semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugianto selaku moderator, dan juga terima kasih kepada narasumber kita Bapak Muhammad Pintor Nasution dan Bapak Heri. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Sekian edukasi publik hari ini, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi dari para pembicara bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di hari ini, di hari esok juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.